Salam, selamat malam, saudara seiman dalam Yesus Kristus yang dikasihinya oleh Allah Bapa, Raja atas segala raja, Allah yang hidup. Pada hari ini aku di sini akan mempresentasikan video mengenai renungan firman Tuhan. Video praktek homiletika berikut. Selamat malam saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Aku akan memperkenalkan diriku, namaku Yonakan, pekerjaanku kurir paket, umurku baru 22 tahun. Aku di sini akan menyampaikan firman Tuhan. Aku berharap firman Tuhan dapat menumbuhkan iman diriku dan iman saudara yang telah mendengarkan video ini. Sebelum masuk dalam firman Tuhan yang akan aku sampaikan, marilah kita berdoa dulu. Dan satu tujuan berdoa kepada Yesus Kristus, Tuhan Raja ke segala raja. Dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji Tuhan. Kiranya pada malam hari ini Tuhan kami bisa membaca firman-Mu sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Sumber pengharapan kami yaitu Yesus Kristus, Raja ke segala raja Tuhan. Pada hari ini bukakanlah hati kami, bantulah kami dan menumbuhkan iman kami, iman dalam Yesus Kristus. Biar Roh Kudus bekerja untuk kami dan menumbuhkan iman kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, sebab tiga kali yang mustahil bagi namamu. Namamu Yesus Kristus, Raja ke segala raja, Allah yang hidup. Kiranya berkatilah kami semuanya Tuhan. Haleluya, amin. Oke. Selanjutnya firman yang akan aku sampaikan ini mengenai kasih. Kasih kebanyakan orang yang tahu adalah kasih memberi, kasih membantu orang yang kesusahan, membantu orang yang kesulitan, mengunjungi orang yang sakit, itu disebut kasih. Itu kebanyakan orang yang tahu. Tetapi jika kita menggali lebih dalam mengenai kasih itu dalam firman Tuhan, itu sangat luas dan besar kuasanya. Di dalam Tuhan kita bisa berbuat apapun menurut kehendaknya. Bila mana kita memiliki kasih itu, akan kubacakan kasih yang dalam firman Tuhan ialah 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Itu kasih dalam firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih dari Tuhan itu kekal, bukan kasih dari manusia, melainkan kasih dari Yesus Kristus itu kekal. Nubuat-nubuat dari manusia akan berakhir, akan berhenti. Bahasa-bahasa roh yang kita pernah dengar itu akan berhenti. Namun kasih dari Yesus Kristus itu kekal. Karena ialah Raja ke segala raja, Allah yang sempurna dan Allah yang hidup. Dan bila mana kita
percaya akan kasih Yesus Kristus itu seperti yang tertulis dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Allah kepada Yesus Kristus, mengaruniakan segala kuasanya kepada Yesus Kristus, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang beroleh kekal. Namun bukan kita harus percaya juga. Kita juga harus taat agar sempurna dalam kasih Yesus Kristus. Bukan cuman mengandalkan mukjizat-mukjizat, bukan. Kita harus sempurna juga di dalam kehendaknya. Seperti yang agak tertulis. Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi kita harus percaya dan taat kepadanya agar agar segala sesuatu dapat dikerjakan bagi Allah. Sebab jika kita sebagai manusia mengerjakan segala sesuatu pasti mustahil. Keselamatan beroleh dari hidup yang kekal itu hanya Yesus Kristus, bukan dari manusia. Karena Allah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti manusia, merendahkan diri, dan tidak sombong, dan memiliki sifat-sifat kasih itu dalam kisah para rasul. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8, Yesus Kristus itu telah sempurna karena ia telah menggenapinya segalanya. Oleh karena itu kita harus percaya dan semakin percaya akan kasih Yesus Kristus itu. Serahkan diri kepada Tuhan agar kita beroleh hidup yang kekal. Sebab jika kita menutup diri kita sendiri, di mana Tuhan bekerja untuk kita. Oleh karena itu kita harus membuka diri agar Tuhan bekerja untuk kita dan kita saling mengasihi sesama manusia. Sama seperti yang tertulis dalam hukum kasih yang difirmankannya. Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum kasih yang telah Tuhan Yesus katakan agar kita taat. Bukan cuma percaya saja, kita harus taat kepada kasih itu agar kita beroleh hidup yang kekal dan masuk ke dalam kerajaannya. Sebab dalam nama Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya pasti terjadi dalam kehendak Yesus Kristus. Aku akan menjelaskan dalam hukum kasih karunia itu menurut firman Tuhan dan pendapat pribadiku. Jika aku salah menjelaskannya, kalian bisa berkomentar di kolom komentar ini dan bisa meresponnya. Yang pertama itu hukum kasihnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini menjelaskan kita harus taat dan hormat kepada Tuhan. Taat dan hormat bukan sekadar mengikuti ataupun menghargai Tuhan. Karena Tuhan itu tak perlu dihargai dan tak perlu diikuti. Sebab Dia Allah yang kekal
dan kerajaannya 3 penurunku selalu kekal selamanya. Jadi yang dimaksudkan itu di hadapan dalam hukum kasih yang pertama itu yang dimaksudkan ialah kita harus tahu posisi kita di mata Tuhan itu gimana. Posisi kita apakah tinggi, apakah pendek, apakah rendah, apakah biasa saja di mata Tuhan, apakah sempurna, apakah dipakai Tuhan. Kita harus tahu posisi kita di mata Tuhan agar kita bisa mengetahui kehendaknya. Oleh karena itu, mintalah dan berdoalah kepada Tuhan untuk mengetahui posisi kita di mana, agar kita bisa mentaati hukum kasih ini. Aku akan sedikit kesaksian, karena Tuhanlah yang menciptakan kita, menciptakan masa depan. Aku akan sedikit kesaksian tentang diriku selama bekerja kurir paket ini. Salah satu momen yang berharga di dalam hidupku, yaitu pekerjaan aku kurir paket pada hari Minggu. Itu aku membawa 140 paket. Itu cukup banyak bagi seorang pengendara motor. Dan aku mengucap syukur atas semua berkat yang kuterima dari Tuhan. Dari pagi sampai sore itu aman-aman saja dalam pengantarannya, walaupun ada kritik, komentar, saran dari konsumen-konsumen yang aku antar paket itu, tapi aman. Nah, tinggal satu paket lagi yang membuatku cemas pada hari Minggu itu, pada malam hari. Itu waktu sudah malam itu, jam 8-an lah, jam 8 apa jam 7-an itu, udah malam, udah gelap. Itu tujuannya mengantarkan paket kepada pabrik gitu, di kawasan pabrik. Di sini aku nggak akan menyebutkan kawasan pabrik mana karena itu bersifat rahasia. Di situ aku ingin mengantarkan paket, namun hatiku berteriak, sudahlah, cukuplah dengan 139 paket itu. Jangan menyelesaikannya lagi. Jiwaku berteriak juga. Itu saat sama bersamaan itu. Jiwaku berteriak, lanjutkanlah dan lakukanlah tugasmu, tanggung jawablah dengan kerjaanmu. Nah, di saat yang sama lagi imanku juga berkata, nah, kapan lagi itu saat hati, jiwa, iman bersatu bersuara. Itu momen, salah satu momen penting itu dalam hidupku. Imanku berkata, jangan khawatir, sebab Tuhan beserta kita. Majulah, antarkan paket itu. Nah, aku antar paketnya kepada kawasan pabrik itu. Pabrik itu sekitar 200 meter atau 300 meter lah jaraknya dari perumahan itu. Nah, saat aku antar itu berhasil itu. Tapi saat menuju pulangnya itu kan aku harus balik arah lagi. Yaitu 200 atau 300 meter balik arahnya. Nah, aku lihat di sekitar aku sebelum aku pulang itu ada pengendara motor di belakang aku 2 orang. Nah, aku abaikan aja lah karena aku percaya kepada imanku, jangan khawatir. Aku jalan menuju, saat di tengah perjalanannya tuh naik motor, tiba-tiba ada angin kencang di belakang kuping aku yang menggerakkan aku kayak gini. Itu angin kencang itu, semacam pukulan lah, pukulan ini anggap aja kayak apa, balok gitu, kayak gini ya, kayak gini kencang sampai gerak kuping aku itu. Nah, di saat itu aku ngebut menuju pabrik yang ada lampunya. Aku juga merasakan lagi saat ngebut itu. Nah, sudah
kayak gitu pas sudah mau nyampe kan belokan menuju perumahan tuh, udah pabrik, udah ada lampunya, udah nyampe di pabrik ada lampunya. Nah di situ aku terpleset kerjaku, bukan kerjaku terguling ya, bukan terpleset doang, licin bannya pas mau belok. Nah pas mau belok itu aku siap-siap, aku megang sekang motor, aku megang gesper gitu untuk pertempuran. Kan aku khawatir gitu, aku berpikir ya, wah ini pembegalan nih, ini harus dihadapi nih. Nah aku udah khawatir saat saya lihat orang yang di belakang itu, dua orang lewat begitu saja. Dalam hati saya, puji Tuhan aku selamat gitu kan pak pertempuran. Soalnya dalam perjalanan sebelumnya itu di tengah jalan aku merasakan angin dari belakang loh, bukan dari depan, dari belakang. Itu kayak balok gitu, balok kayu untuk melumpuhkan orang gitu, sangat bahaya di situ, di situ kawasan pabrik. Di situ saya trauma sampai sekarang. Jadi setiap malam saya nggak berani lagi antarin paket itu karena trauma, takut dikejar lagi. Walaupun Tuhan beserta kita, tapi rasa manusia masih khawatir gitu. Ya gitulah pokoknya. Sampai di rumah selamat dengan kondisi kaki lecet karena akibat jatuh, kan puji Tuhan lah itu kesaksian aku mengenai Tuhan telah menyertaiku dan Tuhan telah menolongku, karena iman timbul dari pendengaran akan Yesus Kristus. Jadi aku percaya imanku itu dalam Yesus Kristus. Bila mana Tuhan bisa menolongku, Tuhan juga bisa menolong saudara dalam kesulitan apapun. Tuhan pasti menolong saudara. Oleh karena itu, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan agar ditolong ya. Jangan berdoa kepada orang lain, harus kepada Tuhan. Selanjutnya, serahkan dirimu kepada Tuhan agar engkau disempurnakan, agar engkau dapat melihat Tuhan bekerja dalam hidup ini. Jadi kita harus menyerahkan diri agar kita beroleh kasih itu yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Ada tertulis dalam firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah diri hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini sangat dalam banget pengertiannya. Dan keuntungan Tuhan bertindak itu ialah sangat banyak untung. Ambil aja salah satu tokoh terkenal, bukan tokoh sih, seorang manusia terkenal, yaitu Yesus Kristus. Dia mengucapkan berkat, menyembuhkan orang, itu karena bekerja sama dengan Allah. Itu dalam wujud manusia ya, belum masa bangkitnya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sangat banyak untung. Jadi kalau kita menyerahkan diri kita agar Tuhan bekerja dalam hidup kita, itu berkat kelimpahan melimpah dalam hidup kita. Bukan masa susah, bukan masa sulit, bukan, melainkan kita beroleh sukacita dari raja ke segala raja. Dimanapun kondisi kita akan senyumin, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, karena Allah peduli akan hidup kita. Jadi kita harus membuka diri, nggak boleh menutup diri, kita harus membuka diri untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan hukum kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Ini menjelaskan bahwa kita harus melihat sekitar di waktu senang, bahagia, sukacita, damai sejahtera, maupun sedih, duka cita, menderita, dalam kondisi apapun kita harus memiliki kasih. Karena Yesus Kristus telah mengasihi kita. Dan jangan lupa kasih. Sekalipun dalam kondisi apapun kita harus saling mengasihi. Dan jangan saling mencuri keuntungan. Kita harus saling memberikan keuntungan dalam kondisi apapun ya. Dan kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Karena tanpa berdoa, tanpa mengandalkan Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita harus berdoa kepada Tuhan agar kita dapat berkat berkelimpahan, agar kita dapat memberkati orang lain, agar kita bisa menjadi sahabatnya, saudaranya, maupun anak-anak Allah. Oleh karena itu percayalah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, Allah yang hidup. Dalam 1 Korintus 13 ayat 2, firman Tuhan berikut ini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, inilah firman Tuhan itu mengajarkan kita, sekalipun kita hidup kaya di dunia ini, pengetahuannya luas, sangat dalam gitu, udah suhu atau sisiu lah, atau sensei lah, atau guru-guru besar lah, jika nggak mempunyai kasih tersebut, itu tidak berguna. Karena kekayaan di dunia ini akan lenyap. Kekayaan yang sebenarnya adalah beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada anaknya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kekayaan yang sempurna. Kita hidup karena Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita. Jika kita menutup diri terhadap sesama manusia, Tuhan tidak pernah bisa bekerja di dalam hidup ini. Mari buka hidup ini untuk memuliakan Allah yang hidup, agar Tuhan bekerja dalam hidup ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, yaitu untuk aplikasi kegiatan kita dalam firman Tuhan ini, kita harus berdoa, mengandalkan Tuhan. Kegiatan sehari-hari agar kita bertumbuh dalam firman Tuhan, kehendaknya kerja di dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun, mintalah. Dalam kondisi apapun, mintalah dalam berdoa. Karena itu akan terjadi saat waktunya, saat tiba waktunya. Kamu dan aku, saudara dan aku, dan kami semuanya, dan kita semuanya akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sebelum itu, mari berdoa sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Allah Bapa Yesus Kristus, Raja ke segala raja, kami bersyukur kepadamu atas firman Tuhan hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan dapat menumbuhkan iman kami, dapat mengajarkan kasih karunia-Mu kepada kami, agar kami dapat
menirukan kasih setiamu, walaupun tidak sempurna dengan Engkau, Tuhan. Namun kami tahu, Tuhan, karena Allah yang peduli, Allah yang mengerti akan hidup kami, yang akan menyempurnakan kasih kami, Tuhan. Agar kami mengasihi sesama manusia, sama seperti diri kami mengasihi diri sendiri, Tuhan. Kami percaya padamu, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Semua yang dapat terjadi oleh kehendak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Raja atas segala raja. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Engkaulah yang akan meneguhkan iman kami, yang akan menguatkan hidup kami, Tuhan. Dalam kondisi apapun, kami selalu mengandalkan-Mu, Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami dan juru selamat hidup kami, Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan, kami akan istirahat, Tuhan. Kiranya Engkau meneguhkan kami, mensehatkan kami, Tuhan. Dalam kondisi apapun pada hari ini, dalam penyakit pada apapun hari ini, Tuhan, kami menyatakan dalam nama Yesus Kristus, kuasa penyakit tersebut akan hilang seketika dalam menyebutkan nama Tuhan Yesus Kristus, karena ada kuasa lebih besar, yaitu kuasa Yesus Kristus, Tuhan Raja kami, Juru Selamat hidup kami, sehingga kami bisa beristirahat dengan tenang tanpa merasa khawatir. Pada besok pagi hari kami akan sukacita mengucap syukur kepadamu dan melakukan kegiatan aktivitas seperti biasanya dan mengandalkan-Mu selalu dalam hidup kami dalam kondisi apapun, Tuhan. Kami percaya padamu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. See you next time.